Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman? Iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan kitab-kitab sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Sesuai dengan firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16 yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan, dan dengan itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Yang kedua, nama-nama kitab Allah. Ada 4 nabi yang menerima kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang mana kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49 yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang mana itu diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Sesuai dengan firman Allah, Quran surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi sebagai peringatan kepada Zabur dan Nabi Naud. Kemudian yang ketiga ada namanya kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitunya pada permulaan abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Sesuai dengan firman Allah yang terdapat di dalam Quran surat Maryam ayat 30 yang artinya, sesungguhnya aku dan hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana ketika Allah menurunkannya ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yang mana Al-Quran itu diturunkan lebih kurang selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau sekitar 23 tahun. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Al-Quran, yaitunya bahasa Arab dengan menggunakan huruf hijaiyah. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kemurnian Al-Quran dan memeliharanya hingga sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 3 yang artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Sekian dan terima kasih. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.